Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 16 ayat 9-15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil hari ini, Markus bab 16 ayat 9-15 perihal Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Rasa percaya tidak timbul secara tiba-tiba. Percaya merupakan sebuah proses dinamis yang dialami dari pengalaman personal seseorang kepada orang lain atau kepada suatu hal tertentu. Demikian juga dengan para murid, mereka sampai pada kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit karena mereka mengalami proses yang tidak mudah. Mulai dari rasa ketidakpercayaan atau mempertanyakan, mencari, dan akhirnya menemukan. Yesus yang sudah bangkit tidak begitu saja bisa mereka terima, apalagi warta dari para wanita. 2 murid dari Emmaus pun belum sepenuhnya membuat mereka percaya. Ketika Yesus menjumpai mereka secara langsunglah para murid kemudian baru mendapat kepercayaan. Yesus yang bangkit tidak segera meninggalkan para murid. Sang Guru setia menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, mengubah cara pandang mereka. Penyertaan itulah yang dibutuhkan para murid untuk sampai pada keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan saat ini sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan penyelamat manusia. Mudah percaya atau tidak mudah percaya masing-masing mempunyai sisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Orang yang mudah percaya kemungkinan hidupnya menjadi lebih aman, dalam arti ia tidak memikirkan atau mempertanyakan banyak hal. Apa yang kelihatan itu yang menjadi kebenaran. Namun orang yang mudah percaya seringkali mudah untuk ditipu. Sementara itu orang yang tidak mudah percaya mempunyai keuntungan bahwa ia tidak mudah ditipu. Ia mempertanyakan banyak hal sebelum sampai pada sikap percaya. Biasanya ketika dia sudah percaya, kepercayaannya tidak mudah hilang, akan bertahan lama, meskipun yang dipercayai tidak sepenuhnya benar. Namun orang yang tidak mudah percaya menjadi seperti orang yang susah untuk diajak kerjasama, sulit diajak berkomunikasi, banyak hal menjadi pertanyaan baginya. Mungkin saja hidupnya mempunyai banyak peluang untuk stres dibanding orang yang mudah percaya. Dalam kehidupan sehari-hari,
Salah satu unsur penting membangun hidup yang bahagia adalah sikap percaya. Dalam berbisnis, unsur kepercayaan biasa menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah usaha, meskipun unsur ini sebenarnya tidak tampak. Seorang pasien yang tidak percaya dengan tenaga medis biasanya akan mempunyai waktu yang lebih lama dalam kondisi sakit. Demikian juga dalam beriman. Para murid memang sempat meragukan kesaksian Maria Magdalena dan hanya menganggap hoaks apa yang dikatakannya. Terhadap dua murid dari Emmaus pun mereka belum sepenuhnya percaya, baru sebatas kagum. Mengalami dan merasakan Yesus yang mendatangi mereka lah para murid baru mendapat kepercayaan. Pengalaman personal merekalah yang menjadikan para murid berani dan tahan uji dalam mewartakan Injil kemana mereka diutus. Bagi kita, bagaimana supaya kita sampai pada kepercayaan? Kenalilah dan alamilah pribadi atau peristiwa yang Anda hadapi. Para murid tahu Yesus ketika sebelum peristiwa salib. Setelah kebangkitan, para murid semakin mengenal Yesus. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keheranan mereka. Temuan para murid adalah mereka sungguh percaya pada Yesus yang bangkit. Semoga ketika kita juga semakin mengenal entah orang entah peristiwa, hidup kita juga menjadi hidup yang dilandasi saling percaya. Terlebih kita semakin percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Marilah berdoa, ya Tuhan, semoga kami mampu untuk semakin setia mendalami misteri Paskah. Mampukan kami untuk mampu bertahan dalam iman dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawaban atas pergulatan kami masing-masing. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami, sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.